rame ya. Banyak wajah-wajah baru juga. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa senang rutin romanis bersama klinik Kusmo Sadowa Polawes. Langsung aja, ini topik kali ini komplikasi penyakit paru pada penderita diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, tujuan kegiatan sore hari ini peserta memahami hubungan antara penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dengan paru dan mengetahui jenis komplikasi paru dan mengenali gejalanya sejak dini serta mampu melakukan pencegahan secara mandiri. Kita sama belajar ya, sharing. Kebetulan yang saya dalami kan tentang paru. Mengapa sih paru itu bisa terdampak? Yang pertama, karena pada penderita diabetes mellitus itu kondisi imun tubuhnya lemah sehingga akan mudah atau lebih rentan terinfeksi paru. Ya. Kemudian apabila imun tubuhnya lemah, tentunya patogen-patogen itu akan mudah masuk sehingga tubuh juga mudah terinfeksi, utamanya adalah paru. Dan hipertensi itu pembuluh darah paru yang terganggu. Dan kan paru itu kan untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Kemudian paru itu juga kaya akan pembuluh darah. Mengapa paru itu sangat mudah rentan terhadap infeksi karena organnya itu terdiri dari banyak pembuluh darah. Jadi semua udara itu kan disaring, udara yang kita hirup disaring melalui hidung, kemudian masuk ke paru-paru dan diedarkan ke jantung sampai ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya penderita DM dan hipertensi itu apabila diabetes mellitus dan hipertensinya tidak terkontrol, maka bisa memperberat kerja paru dan mempercepat komplikasi pada penyakit paru. Karena banyak pembuluh darah itu tadi, kalau misalnya pembuluh darahnya terganggu, misalnya pada penderita diabetes mellitus itu kan rawan gangguan vaskuler. Beberapa kali kita bahas tentang pembuluh darah yang tidak lancar karena gangguan gula darahnya yang tinggi, kemudian atau tensinya yang tinggi. Nah, itu lama-kelamaan pembuluh darah kecil yang di paru juga bisa terganggu. Tentunya efeknya nanti pertukaran gasnya juga akan jadi terganggu. Nah, fungsi paru sendiri yaitu mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, di mana oksigen itu penting untuk energi tubuh. Kalau misalnya oksigen di dalam tubuh kita itu kurang kan mesti rasanya sesak, rasanya nggak plong gitu. Nah, padahal tubuh kita itu juga butuh oksigen untuk energi. Makanya kalau misalnya parunya terganggu, tentunya tubuh akan cepat lelah dan keluhannya sesak.
ini bagian dari fungsi paru. Nah, komplikasi paru pada diabetes mellitus dan hipertensi yang pertama yaitu infeksi paru atau pneumonia. Jadi ketika imun tubuh kita lemah, apalagi pada penderita diabetes mellitus, itu ada misalnya terjadi kerusakan di pembuluh darah kecil, tentunya tidak bisa melawan patogen yang masuk melalui udara. Makanya nanti bisa jadi pneumonia. Kemudian pada penderita DM itu juga rentan mengalami tuberkulosis atau TBC. Nah, biasanya pasien itu bilangnya flek paru. Nah, itu kan harus minum obat 6 bulan seperti itu. Kemudian edema paru ini erat hubungannya dengan hipertensi. Jadi ketika pasien mengalami hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, nah itu kan kelainan-kelainan di pembuluh darah, misalnya dia terjadi tekanan tinggi di pembuluh darah, itu nanti akan mengakibatkan edema paru atau parunya itu bengkak. Itu juga sama, keluhannya seringnya sesak nafas, tapi diuap makin sesak. Nah itu biasa pasien khasnya pada edema paru seperti itu. Ronsennya itu kayak kalau bahasa medisnya batwing, jadi kayak sayap kelelawar. Jadi ronsennya itu paru-parunya kayak membesar seperti itu. Nah itu khas pada edema paru. Itu paling sering ditemui di rumah sakit itu pada penderita gangguan jantung. Nah kalau dirujuk lagi ada riwayat hipertensi lama, hipertensi tidak terkontrol seperti itu. Pada edema paru ini juga keluhannya sesak, tapi di nebu atau diuap malah makin sesak seperti itu. Jadi dia tidak membaik dengan pemberian nebu atau uap. Kemudian PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis ini paling sering pada laki-laki usia di atas 45 tahun dengan faktor risiko utamanya merokok. Seperti itu. Jadi gambaran parunya kalau di ronsen itu lebih hitam, terus kayak paru-parunya itu kempet gitu. Jadi parunya itu nggak bisa mengembang sempurna. Nah itu juga awal mulanya karena faktor risiko itu tadi merokok, kemudian hipertensi dan imunitas yang turun. Makanya kenapa kita juga harus tahu bahwa dari gula yang tidak terkontrol dan tensi yang tidak terkontrol itu efeknya bisa kemana-mana. Mungkin kadang nggak kepikiran kok iso ya masuk gula ada hubungannya sama paru, kok tensi ada hubungannya sama paru. Pada prakteknya di lapangan di rumah sakit itu keluhannya awal mulanya riwayat penyakit dahulunya itu karena gula dan tensi yang tidak terkontrol. Nah yang pertama pneumonia. Pneumonia ini infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah ini lebih berat pada penderita diabetes mellitus. Kenapa lebih berat? Karena itu tadi pada penderita diabetes mellitus biasanya sudah terjadi kerusakan pembuluh darah kecil. Jadi untuk pemulihannya itu akan lebih lama. Kemudian padahal namanya infeksi kan tubuh butuh imunitas yang lebih kuat untuk melawan infeksinya itu. Nah, biasanya gejalanya demam, kemudian batuk berdahak, sesak nafas, dan kadang disertai nyeri dada. Jadi kalau misalnya batuknya grog-grog banget, dahaknya kental, sesak nafas, kemudian demamnya itu lebih dari 8,5 derajat, nah itu bisa dicurigai pneumonia. Nah ini penanganannya
Ya, kalau misalnya berat harus rawat inap, kalau misalnya pneumonia yang ringan bisa rawat jalan dengan antibiotik. Seperti itu. Kalau misalnya berat, antibiotiknya harus yang infus seperti itu. Kemudian tuberkulosis atau TBC. Nah, ini yang biasa pasien itu bilangnya flek paru gitu. Flek paru ini kenapa pasien-pasien itu bilangnya flek? Karena di ronsennya itu kayak ada gambaran flek putih, bercak putih seperti itu. Nah, ini gejalanya batuk lebih dari 2 minggu, berat badannya turun, kemudian keringat malam. Maksudnya keringat malam ini keringat malam tanpa aktivitas, jadi kita tidak melakukan aktivitas, misalnya bukan lagi masak atau lagi nyetrika, itu kita aktivitas biasa ringan, tapi kok keringetan terus. Kemudian berat badannya turun cepat banget tanpa penyebab yang tidak diketahui. Saya bukan lagi diet, kok bobotnya itu, maksudnya padahal biasa aja, kok bobotnya itu seperti itu. Kemudian batuk lebih dari 2 minggu. Kadang batuknya tidak berdahak, kadang berdahak, seperti itu. Kemudian nafsu makannya menurun. Nah, ini flek paru ini juga penularannya cepat banget ini. Makanya kenapa kalau batuk itu harus ditutupin gitu. Karena kita nggak tahu dari dahak-dahak itu bisa menularkan bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, yang perlu diwaspadai yaitu keluhan batuk lebih dari 2 minggu disertai berat badan turun tanpa penyebab yang jelas, keringat malam tanpa aktivitas, dan nafsu makan menurun. Ini 4 gejala ini yang khas dan akan berisiko lebih tinggi pada diabetes mellitus karena nanti penanganannya akan beda. Kalau misalnya TBC kasus biasa itu cukup 6 bulan, tapi kalau misalnya penderita TBC disertai DM itu minimal minum obatnya bisa 9 bulan, jadi akan lebih lama. Karena kita penderita DM harus waspada, ya pokoknya jangan sampai terinfeksi paru, apalagi flek paru. Nah, kemudian edema paru. Ini penumpukan cairan di paru. Kayak tadi gambaran saya itu kayak parunya itu mengembang kayak sayap kelelawar. Tuh, khasnya. Jadi ronsennya itu putih, kanan kiri dua-duanya. Seseknya mendadak, kemudian nafasnya berbunyi. Nafasnya berbunyi itu kayak orang asma, mengingi, kalau didengarkan kan gitu. Dan tidak bisa tidur terlentang, karena kalau terlentang makin sesak gitu. Terus pada prakteknya itu tadi, kadang kita mengiranya nafas berbunyinya itu kayak asma gitu, serangan asma. Kalau asma diberikan nebu, dia akan berkurang, makanya akan berkurang. Tapi kalau edema paru malah tambah sesak gitu. Nah, ini terapinya bagaimana? Ini karena dia penumpukan cairan, harus dikeluarkan cairan. Bisa melalui obat-obatan, furosemid itu bisa membantu. Kemudian kalau misalnya penyebabnya hipertensi, ya tensinya harus dikontrol. Atau penyebabnya karena fungsi jantung, ya nanti kolaborasi dengan dokter jantung, fungsi jantungnya harus diperbaiki seperti itu. Nah, fungsi jantungnya harus diperbaiki itu bagaimana? Dasarnya adalah ya tensi yang terkontrol itu. Sesederhana dari kontrol tensi rutin, kemudian minum obat tensi rutin seperti itu, biar jangan sampai jatuh pada kondisi gangguan jantung yang akan mengakibatkan edema paru seperti itu. Kalau misalnya edema paru yang berat, itu bahkan obat-obatan tidak bisa membantu.
terpaksanya harus dikeluarkan cairan di paru-paru juga. Itu ya biasanya tindakan sama dokter paru, dikeluarkan cairan, ditusuk seperti itu, difungsi, evakuasi cairan pleura untuk mengurangi sesaknya. Karena kalau misalnya terjadi penumpukan cairan di paru-parunya terdesak cairan, otomatis paru-parunya nggak bisa kembang kempis, nggak bisa mengerok karena terdesak cairan. Nah, jadi keluhan sesaknya akan lebih berat kalau misalnya parunya juga terisi cairan seperti itu. Kemudian PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, nih kalau yang ini tadi parunya itu mengembang, kalau yang ini parunya itu mengepek gitu, memanjang, dan biasanya ronsennya gambarnya lebih hitam. Ini juga memburuk apabila ada hipertensi, karena paru itu sudah kerja keras untuk bernafas, karena dia udah sesek, parunya udah bentuknya udah beda dari normal, fungsinya untuk pertukaran oksigen sudah terganggu, tapi diperberat juga dengan hipertensi. Padahal pembuluh darah di paru itu kan berhubungan langsung dengan jantung. Jadi gas atau oksigen yang sudah ditukar di pembuluh darah paru itu kan diedarkan lagi oleh jantung biar oksigennya itu sampai di seluruh tubuh. Tapi ketika pasien itu hipertensi, terjadi gangguan di pembuluh darah tubuh, otomatis pompanya jantung itu kan kencang. Jadi oksigen belum sampai diedarkan, dia sudah pompa lagi. Padahal oksigennya belum diserap sempurna sama tubuh. Jadi karena oksigennya belum disedot tapi sudah dipompa lagi, jadi fungsi kerja parunya itu makin berat, otomatis keluhan sesaknya juga makin berat. Nah, makin menggeh-menggeh ketika aktivitas dan nafas terasa berat seperti itu. Jadi penyakit hipertensi dan diabetes mellitus mungkin kadang mikirnya sama dokter penyakit dalam gitu. Padahal juga ada hubungannya sama penyakit-penyakit paru. Nah, gejala umum yang harus diwaspadai itu sesak nafas, batuk lama, mudah lelah, nyeri dada, dan demam berulang. Karena keluhan-keluhan ini bisa kemana-mana ya, maksudnya tidak hanya paru juga, sesak nafas itu juga bisa karena penyebabnya jantung. Itu tadi gangguan fungsi jantung, keluhannya juga bisa sesak nafas. Kemudian batuk lama itu salah satu tanda keluhan respiratori atau keluhan di paru-paru. Jadi banyak penyakit-penyakit yang tandanya itu awal mulanya keluhannya batuk lama. Kemudian mudah lelah, naik tangga kok menggeh-menggeh, jalan 50 meter kok sudah menggeh-menggeh seperti itu. Nah, itu harus kita cari tahu penyebabnya, karena takutnya nanti makin memperberat kerja paru dan juga bisa juga karena gangguan jantung. Kemudian nyeri dada. Nah, di dada itu kan ada organ paru dan jantung. Jadi kita harus waspada. Ini nyeri dadaku kenapa ya? Apakah karena jantung? Apakah karena paru? Seperti itu. Kalau jantung ya bisa kita dicek EKG seperti itu. Kita lihat gangguan irama jantung atau bukan. Kalau misalnya paru juga bisa keluhannya nyeri dada. Apakah ada kemungkinan infeksi, terus flek paru, tadi juga keluhannya itu nyeri dada. Jadi Bapak Ibu sekalian, istilahnya harus sayang sama diri sendiri, perhatian sama diri sendiri. Kok awakku kok rasanya gini, kok awakku kok
gak penak gitu, monggo datang ke klinik Kusumosodo, cek rutin, cek tensi, cek gula, walaupun mungkin nggak ada gejala tapi tetap periksa rutin dan minum obat rutin. Apalagi kalau sudah ada salah satu gejala di atas, pokoknya segera periksa. Insya Allah klinik Kusumosodo siap melayani. Nah, faktor resiko penyakit-penyakit itu tadi, nah gula darah yang tidak terkontrol, kemudian tekanan darah tinggi, merokok, polusi udara, dan kurang olahraga. Oke, alhamdulillah sore hari ini pesertanya banyak ya, ramai. Semoga kedepannya bisa terus seperti ini dan bertambah. Semoga terang juga mas jadwalnya senang. Kalau yang instruktur yang baru ini semangat ya, energik. Nah, ini pencegahan utamanya tentunya kontrol penyakit, rutin cek gula darah, rutin tekanan darah, minum obat teratur, dan latihan pernafasan untuk kesehatan paru. Jadi karena tetap faktor usia itu memang organ-organ tubuh itu kan juga fungsinya akan menurun. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melatih otot-otot pernafasan, melatih otot-otot gerak kita biar pernafasan kita itu efektif, biar gerak kita itu efektif, jadi tidak mudah lelah. Nah, ini ada sedikit edukasi latihan pernapasan untuk kesehatan paru. Jadi biar bagaimana nafas kita itu penyerapan oksigennya maksimal tanpa kita melakukan aktivitas yang berat. Semoga kita simak bareng-bareng ya. Ya, sekali lagi thank you. Sebelum memulai latihan pernafasan, lakukan gerakan relaksasi. Rentangkan tangan sambil menghirup nafas, lalu hembuskan nafas sambil kembalikan ke posisi semula. Gerakan pertama, tegakkan badan, hirup nafas lewat hidung, lalu hembuskan dengan mulut mencucu. Lakukan sebanyak 3 kali dengan perbandingan nafas 1 banding 3. Sedot. Sedotnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut mencucu. Kedua, hirup nafas melalui hidung secara perlahan. Tahan nafas sementara waktu, lalu hembuskan perlahan dengan mulut terbuka. Lakukan sebanyak 3 kali. Jangan lakukan gerakan ketiga, tapi tetap lakukan gerakan pertama dan kedua sampai saturasi pasien stabil. Gerakan ketiga, huffing. Hirup nafas perlahan dan lewat hidung, lalu hembuskan dari mulut dengan hentakan. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Sedot. Sedot. Gerakan keempat, hirup nafas perlahan dan dalam lewat hidung, lalu bertahan. Lakukan gerakan sebanyak 3 kali.
Jadi yang nafas itu biar karbon dioksida yang keluar itu bisa keluar maksimal. Jadi kayak kita meniup tuh karbon dioksidanya keluar sampai habis, terus hirupnya bisa maksimal. Gitu. Jadi biar teredarkan semua. Biasanya lebih rileks. Kalau kita misalnya panik atau capek itu bisa nafasnya itu biar kitanya juga lebih tenang, lebih rileks. Utamanya juga oksigennya itu bisa sampai ke otak seperti itu. Jadi enggak yang mungkin. Ya, pola hidup sehat, tetap pokoknya berhenti merokok, olahraga ringan, jalan kaki 30 menit. Ini yang paling sederhana ya. 30 menit bisa seminggu 3 kali, 5 kali atau setiap hari. Monggo pagi hari sekalian berjemur, dapat vitamin D, udaranya masih bersih, nggak ada polusi. Kemudian makan sehat seperti pembahasan kita yang lalu, kurangi gula dan garam, perbanyak sayur dan buah. Nah, ini pentingnya vaksin. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menghendaki vaksin, bisa vaksin flu atau influenza ini. Ya, semoga bisa segera ada ya. Kalau nanti peminatnya banyak yang ditanya yang menanyakan kalau misalnya pengen vaksin, ya nanti bisa diadakan vaksin flu ini 1 tahun sekali, bisa diulang 1 tahun sekali. Kalau vaksin flu ini bukan terus jadi nggak pernah flu, enggak, tapi gejalanya akan lebih ringan seperti itu. Kemudian vaksin pneumonia ini juga termasuk baru. Ini di anak-anak ini sudah gratis, buat anak-anak itu sudah gratis dari pemerintah, itu anak-anak itu sudah dapat. Kalau untuk orang dewasa masih berbayar. Bisa direkomendasikan pada usia 45 tahun ke atas. Nah, ini melindungi dari infeksi berat, bukan terus jadi nggak kena kan, karena semuanya tetap beresiko. Tapi kalau misalnya kena infeksinya itu agar tidak memberat seperti itu. Vaksin pneumonia ini juga penting ya. Kalau misalnya cucu-cucu atau putra ponakan ini harus dapat di anak-anak, karena pneumonia ini juga rentan pada anak-anak. Nah, deteksi dini periksa rutin di klinik dan ron sedadak bila perlu. Kalau misalnya ada keluhan atau pemberian obat tidak membaik, pemberian antibiotik tidak membaik, atau keluhan batuknya itu sudah lama, batuk berdahak dan sembuh-sembuh, atau bahkan batuknya itu ada bercak darah atau bahkan batuk darah, mungkin ron sedadak bisa diperlukan. Dia kalau ada keluhan tidak ada atau ada keluhan bisa tetap periksa ke klinik dan kontrol rutin tensi dan gula. Nah, kalau misalnya sudah ada keluhan, pokoknya segera berobat, ikuti anjuran dokter, dan jangan menghentikan obat sendiri, terutama pada DR dan hipertensi ya. Kan tetap minum obatnya rutin, ke klinik. Pokoknya cek tensi minimal 1 minggu sekali. Ada tidak ada keluhan, ambil obat kalau tidak ada keluhan enggak, Nah, rutin ikut kegiatan, disiplin kontrol, saling mengingatkan dan terapkan hidup sehat di rumah. Nah, kesimpulannya diabetes mellitus dan hipertensi bisa menyebabkan komplikasi paru. Risikonya akan meningkat jika tidak terkontrol.
Dan tentunya komplikasinya bisa dicegah dengan mengontrol rutin, pola hidup sehat, dan deteksi dini. Nah, lebih cepat dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darah dan tekanan darah, sayangi paru kita. Ya, sampun. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Tidak. Minimal room air itu maksudnya kita udara sini di atas 95 sudah bagus. Kalau misalnya pada penderita PPOK karena memang dia sudah kelainan bentuk paru itu 88 sampai 92 itu sudah bagus. Biasanya kalau tadi penderitanya di atas usia 45 tahun, laki-laki merokok lama, dia sesak, tapi saturasinya 92 itu udah bagus. Karena memang pada penderita PPOK itu saturasi oksigennya nggak bisa tinggi-tinggi, gitu. Kalau misalnya saturasinya terlalu tinggi, otomatis kan oksigennya malah dikasih banyak. Padahal kalau oksigennya banyak kan harus mengeluarkan karbon dioksida. Kalau oksigennya terlalu banyak, nanti malah nafasnya jadi lebih cepat karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kelebihan oksigen itu juga tidak bagus. Tapi kalau insya Allah pada kita normal di atas 95 itu sudah bagus. Tidak harus 100%, tidak apa-apa. Asalkan tidak ada, karena saturasi kan hanya di jari-jari kaki tangan ya. Asalkan tidak ada gangguan di pembuluh darah jari tangan kaki kita, 95%, 96 itu udah bagus, udah normal. Ada lagi? Makanya kadang saturasi itu penting buat ngecek normal nggak pembuluh darah jari-jari kita. Misalnya ada pada penderita DM bisa ada luka atau gangguan pembuluh darah mikroangiopati, pembuluh darahnya nggak lancar, bisa jadi saturasi di jari ini sama ini beda. Nah itu salah satu tanda, oh berarti pembuluh darahnya itu nggak lancar di jari tersebut. Kadang dokter-dokter tulang atau dokter-dokter bedah itu sebelum operasi dicek saturasi satu-satu, jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu untuk mendeteksi lancar enggak, ada gangguan pembuluh darah enggak gitu. Misalnya patah tulang di amit-amit tangan gitu, dicek saturasi tangan kanan sama tangan kiri itu bisa beda. Oh karena ternyata ada kerusakan pembuluh darah di tangan tersebut atau jari tersebut. Kalau mau cek saturasi di klinik bisa, atau mau punya sendiri juga bisa. Tapi nanti punya sendiri yang terus pedih sedikit cek cek nanti malah stres gitu. Apalagi waktu dulu zaman COVID terus sedikit cek gitu. Yang penting itu, maksudnya Bapak Ibu bisa mengenali diri sendiri. Saya dirasaknya, saya tak rasaknya sampun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.